Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan untuk kembali pada kesempatan ini. Saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan juga lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Puji Tuhan, di hari ini, di minggu pertama bulan Oktober tahun 2024. Mari kita mau berdoa sebelum firman Tuhan akan sama-sama kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua umat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Biar lewat firman Tuhan kami semua mengalami sebuah pemulihan. Biar lewat firman Tuhan kami semua boleh mengalami berkat-berkat dan mujizat-mujizat yang dari Engkau. Karena kami perlu firman-Mu, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Saya mau baca bagi kita sekalian. Galatia pasal 6. Ayatnya yang kedua berkata begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Saya mau garis bawahi di paragraf berikut. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, ini suratan Paulus kepada jemaat di Galatia untuk mengingatkan bahwa ada hal yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan mereka, dan tidak hanya pada jemaat di Galatia, tapi kepada jemaat di akhir zaman, khususnya kita sekalian, bahwa hukum Kristus menjadi hal yang penting di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab kalau tidak ada hukum Kristus, maka akan menjadi liar. Sebagaimana dalam satu negara ada hukum yang mengatur dalam satu negara agar supaya negara itu bisa tertata, begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Ada hukum yang menata, yang menjadi acuan dari setiap segala perbuatan dan tindakan setiap kita, yaitu hukum Kristus. Ayat ini kembali mengingatkan kepada jemaat di Galatia, karena di pasal-pasal sebelumnya menulis bahwa mereka mulai kehilangan hukum Kristus. Iya, saudara, hukum Kristus, kata hukum dalam tulisan firman Tuhan di sini adalah bicara tentang aturan yang mengatur perilaku manusia yang mengacu dari pribadi Kristus itu sendiri sebagai acuannya. Nah, sehingga hukum Kristus di sini, hukum Kristus dalam bahasa Yunani hukum adalah bicara tentang aturan-aturan, saudara-saudara, yang menjadi sebuah pijakan dan hal-hal yang menjadi pondasi dan dasar dalam setiap perbuatan. Saudara, kalau tidak ada hukum yang mengatur akan hal itu, maka akan menjadi kacau, menjadi liar, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengirimkan 10 hukum kepada bangsa Israel sebagai sebuah dasar pijakan mereka dalam mereka menjalani hidup, ya, saudara-saudara, 10 hukum dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan berikan kepada Musa, dan itu menjadi dasar dari setiap perilaku perbuatan bangsa Israel. Nah, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Kanaan, nah, siapa yang melanggar hukum itu maka ada sanksinya, saudara-saudara. Maka mereka diminta agar supaya mereka dapat melakukan setiap hukum itu. Hukum Kristus dalam konteks kita perjanjian baru, sebagaimana apa yang Tuhan telah bawa, yang telah diajarkan kepada kita. Kitab Galatia di sini karena ada kecenderungan Rasul Paulus menulis surat ini melihat bahwa jemaat yang di Galatia mulai kehilangan hukum Kristus. Mereka terpesona dengan keadaan-keadaan orang yang ada, yang bukan orang-orang percaya yang ada pada waktu itu, sehingga mereka terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar, saudara-saudara, sehingga mereka terdampak dan kemudian mulai kehilangan hukum Kristus itu, saudara-saudara. Nah, dan saya mau katakan bahwa di akhir zaman pun juga gejala yang sedang terjadi pada peristiwa kitab Galatia di sini juga pun
Saudara-saudara, sedang terjadi sekarang. Sedang terjadi karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan keadaan dunia yang semakin jahat, yang setiap hari, setiap saat kita lihat, kita dengar, kita saksikan ada di sekitar kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan rohani, mempengaruhi kehidupan iman kita. Tetapi lewat apa yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan bahwa mari kita tetap konsisten dengan hukum Kristus itu sebagai sebuah pijakan di dalam kehidupan kita. Karena hukum Kristus itu menjadi satu-satunya hukum dalam konteks adalah hubungan kehidupan kita dengan Dia. Nah, mari kita melihat dalam kitab Galatia pasal 1. Ini akan menjadi dasar mengapa Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus mengingatkan tentang pentingnya hukum Kristus itu. Ditulis begini, ayat 6, Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saudara, ternyata bahwa jemaat di Galatia mereka mulai terpengaruh dengan Injil yang lain. Tentu Injil yang palsu, saudara ya. Nah, hukum Kristus sudah mulai kendor di dalam pribadi mereka. Hukum Kristus mulai kehilangan kekuatannya di dalam mereka karena mereka mengikuti Injil yang lain. Dan firman berkata, aku heran. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya hubungkan dengan keadaan di akhir zaman. Bahwa keadaan di akhir zaman begitu masifnya hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan saudara dalam konteks adalah dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, di dunia yang semakin terbuka dan kebebasan orang untuk dia mau menyampaikan segala apa yang ingin dia sampaikan. Ketika kita melihat dan kita mendengar saudara-saudara kasih Tuhan, media sosial dan media yang lain, saudara-saudara kasih Tuhan, maka itu sebabnya kita perlu filter, minta pimpinan Roh Kudus agar supaya kita tidak terbawa kepada Injil-Injil yang lain yang akan menyesatkan kita, saudara-saudara. Nah, fenomena yang terjadi pada kita, pada jemaat Galatia di akhir zaman pun juga itu akan terjadi. Sebab Alkitab sudah menulis menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada hal-hal yang akan terjadi, peperangan, lalu di antaranya juga adalah penyesatan di akhir zaman. Injil yang lain, Injil yang palsu, yang di akhir zaman semakin masif, yang bisa akan mempengaruhi kehidupan orang Kristen di dalam pengiringan mereka. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk hal ini, sehingga dia heran, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Kedua, kemudian saudara, saya baca ayat 10 ditulis begini. Jangan jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Ini kecenderungan yang berikut. Bahwa jemaat di Galatia mereka cenderung pada keinginan manusia. Bahwa lebih menyenangkan manusia, kesukaan apa yang dicari oleh manusia. Bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan kesukaan Tuhan, tetapi kesukaan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kesukaan manusia maka berorientasi kepada perkara-perkara keinginan mata, keinginan daging, saudara-saudara, dan keinginan dunia yang ada ini. Itu kesukaan manusia, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi sehingga mereka mulai kehilangan apa yang ditulis pada ayat pembuka tadi, yaitu hukum Kristus. Iya. Saudara, mulai kendor karena mereka lebih kepada mencari kesukaan manusia. Saudara, kita hidup di dunia ini bukan mencari kesukaan manusia, tapi kita mencari kesukaan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Iya, kita bukan mencari menyenangkan manusia, tapi kita mencari menyenangkan hati Tuhan. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara jemaat dikasih Tuhan. Nah, lalu kemudian berikut satu ayat lagi saya mau baca dalam kitab Galatia 5 ayat Galatia pasal 3 ayat 1 ditulis begini. Galatia pasal 3 ayat 1. Ada beberapa catatan sehingga Rasul Paulus mengingatkan tentang hukum Kristus itu sebagai sebuah pijakan dasar di dalam setiap perilaku perbuatan mereka. Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara, manusia terkecoh dengan apa yang ditulis dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 di sini, itu
terpesona dengan keadaan dunia. Sehingga di sini seolah mereka melupakan karya Yesus itu. Saudara-saudara, sebab ditulis, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara-saudara kasih Tuhan, mereka orang Kristen tetapi mulai kehilangan hukum Kristus, sebagaimana Kristus yang telah berkorban untuk mereka. Kata dalam tulisan firman Tuhan di sini, mereka terpesona dengan keadaan dunia. Saudara-saudara, karena mereka mencari kesukaan manusia, mereka mencari kesukaan dunia. Saudara-saudara, maka lewat firman Tuhan di sini akan mengingatkan kepada kita untuk tidak melupakan Kristus dan Dia sebagai pemberi hukum atas setiap perbuatan dan perilaku kita. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kembali dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima di sini, apa kata firman Tuhan? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu kemudian saya lompat di ayat berikut, ayat 3, 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Maka di kesempatan yang terbatas ini saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Kristus menjadi hukum di atas segala-galanya. Dalam konteks adalah bicara tentang pelayanan, bicara tentang pengiringan kita kepada Tuhan, dan bicara tentang hukum yang mengatur setiap perilaku, perbuatan, perkataan, sikap, tindakan kita, saudara-saudara. Karena hukum Kristus inilah yang akan memberikan jaminan kehidupan abadi, kehidupan kekal. Sehingga Paulus mengingatkan di sini untuk tetaplah berpegang, berpedoman pada hukum Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Maka hukum Kristus itulah yang kau miliki, yang kita miliki, untuk tidak terpengaruh dengan terpesona dengan dunia yang saat ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka saya yakin dan percaya apa janji Tuhan bicara soal keselamatan itu menjadi bagian saudara dan saya. Pasti karena apa? Kita adalah pribadi-pribadi yang mau tetap hidup dalam hukum Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu jemaat dimanapun berada. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami tentang hukum Kristus yang mengatur setiap perilaku, perbuatan, sikap, tindakan untuk didasari di dalam Kristus, bukan didasari oleh dunia, bukan terpesona oleh dunia, tetapi oleh pribadi Kristus yang sudah mati berkorban untuk kami. Bapa, setiap kami semua kami berserah dan kami persembahkan dalam tangan Tuhan untuk berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami tetap terus berjalan dalam hukum Kristus itu. Tuhan, lihat umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, lihat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, tolong semua kami agar kami dalam hari-hari hidup kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup berdasarkan hukum Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat jemaat Tuhan, umat Tuhan semua kami dengan oleh Roh-Mu, oleh kekuatan Tuhan, dan dalam hari-hari hidup kami terus berkemenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa di surga buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Bapak Ibu.